Selamat datang di channel Animo Art 01 yang membahas apa saja terkait dengan cerita DC. Kita akan mulai dengan kisah berikut ini. Cerita singkat dari komik Batman The Cult 1988, karya Doug Moench dan Bernie Wrightson. Kenapa saya sangat menyenangi cerita ini? Dikarenakan saya sangat senang dengan atmosfer kelam dan keraguan serta krisis identitas Batman. Kita mulai dari babak pertama, bagian 1, Ordeal, penderitaan. Malam di kota Gotham tidak pernah benar-benar gelap. Lampu kota berkedip samar menembus kabut tebal, dan di bawah jalan-jalan kumuhnya, sesuatu yang lebih kelam berdenyut hidup. Di sana Batman menyadari ada pola aneh. Puluhan orang hilang, terutama tunawisma, pengemis, dan kriminal kecil. Mereka lenyap begitu saja dari jalanan. Dengan melakukan penyamaran dan menelusuri sistem pembuangan kota Gotham, Batman menemukan koloni bawah tanah. Di sana terlihat ratusan orang hidup di kegelapan, mengikuti seorang tokoh tua namanya Deacon Joseph Blackfire. Blackfire berbicara dengan karisma yang mengerikan. Ia memimpin para pengikutnya dengan khotbah tentang penyucian Gotham dari dosa. Sebelum Batman sempat melaporkannya, ia diserang dan ditangkap. Terbangun di ruang bawah tanah gelap, tangan dan kakinya dirantai. Hari demi hari, ia disiksa. Tidak hanya dengan rasa sakit fisik, tapi dengan indoktrinasi spiritual. Blackfire tahu bahwa untuk menaklukkan Batman, dia tak perlu membunuh tubuhnya. Ia harus menghancurkan keyakinannya. Melalui kelaparan, ketakutan, dan mimpi-mimpi halusinatif, Batman perlahan kehilangan arah moral. Pada akhirnya, Batman tunduk. Ia berlutut di hadapan Blackfire. Bagian 2, Capture, tertawan. Waktu menjadi kabur. Batman kini menjadi bagian dari pasukan bawah tanah Blackfire. Gotham mulai merasakan terornya. Para pengikut Blackfire muncul dari selokan, menyerang geng, aparat, bahkan warga sipil. Namun jauh di lubuk pikirannya, Bruce Wayne masih hidup. Dalam momen-momen sunyi, ketika ia menatap darah di tangannya, ia merasa jijik. Suatu malam, di saat yang lain sibuk, Batman diam-diam melakukan investigasi untuk menghentikan aktivitas sekte ini. Sayangnya, Batman ketahuan. Dia dipukul, diikat, dan dibawa pergi untuk dibunuh. Dalam perjalanan di bawah gorong-gorong kota Gotham, Batman mendapatkan kesempatan kecil untuk melarikan diri. Ia tertembak, jatuh ke sungai kotor Gotham, dan hanyut. Bagian 3, Escape, pelarian. Ketika Batman sadar, ia berada di tempat persembunyian aman. Jason yang menemukan dan menyelamatkannya. Tapi pahlawan yang dulu kuat itu kini hancur secara fisik dan mental. Tubuhnya penuh luka dan pikirannya dihantui halusinasi. Di saat yang sama, anak buah Deacon Blackfire bermunculan. Batman dan Robin berjibaku melawan komplotan itu. Di bawah alam sadar, Batman melawan secara brutal dan menghabisi anak buah Deacon. Robin terkejut menyaksikan kebrutalan itu. Dia menyadari kalau itu bukan Batman yang ia kenal. Setelah berhasil melarikan diri, di tempat persembunyiannya selama berminggu-minggu, Jason dan Alfred merawat Batman dan mencoba meyakinkannya untuk kembali bertarung. Tapi Bruce ragu. Ia tak percaya pada dirinya sendiri. Ia takut menjadi alat pembunuh lagi. Sementara itu, kota Gotham terjatuh ke dalam kekacauan total.
Blackfire dan pasukannya menguasai sebagian besar kota. Ketika melihat berita itu, Batman tahu ia tak bisa bersembunyi lagi. Ia mengenakan kembali Batsuit-nya, tapi kali ini bukan hanya untuk menyelamatkan Gotham, melainkan untuk menebus dosanya sendiri. Bagian 4. Combat, pertempuran. Batman dan Robin melancarkan serangan balasan dari bayangan. Mereka mengacaukan logistik para kultis, membebaskan tawanan, dan perlahan menekan pengaruh Blackfire. Tapi Blackfire seperti dewa bagi pengikutnya. Mereka rela mati demi dia. Dalam pertempuran terakhir di reruntuhan markas utama bawah tanah, Batman menghadapi Deacon Blackfire secara langsung. Blackfire tidak berkelahi dengan kekuatan fisik, tapi dengan kata-kata. Ia terus berusaha menggoyahkan Batman secara mental. Batman menolak. Ia menyalakan kembali prinsip yang dulu membuatnya menjadi The Dark Knight. Keadilan tanpa pembunuhan, keberanian tanpa keyakinan palsu. Dalam amarah dan kepasrahan, ia menghajar Blackfire hingga tak berdaya. Namun saat Batman berhenti, pengikut-pengikut Blackfire menyaksikan Tuhan mereka dipermalukan dan berbalik menyerangnya. Blackfire mati disiksa oleh umatnya sendiri. Batman dan Robin melarikan diri, naik ke permukaan saat matahari pertama muncul di Gotham setelah berminggu-minggu kelam. Kota akhirnya kembali ke tangan pemerintah, tapi Gotham bukan kota yang sama lagi. Jalanan dipenuhi mayat, reruntuhan, dan trauma. Batman berjalan di bawah tanah kota Gotham. Dia berjalan mencari sisa terakhir peninggalan kultus Deacon Blackfire. Dia menemukannya dan mengetahui sisa terakhir dari kultus Deacon Blackfire tinggallah patung yang terbuat dari kayu. Tapi Batman tidak peduli. Ia ingin menghancurkan semua jejak kultus Deacon Blackfire agar tidak ada lagi pengikutnya